Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat roti yang lagi viral banget di TikTok. Tapi kali ini roti yang aku buat itu memiliki varian yang berbeda. Sebelumnya aku sudah membuat varian original dan coklat, dan kali ini adalah varian yang paling bestseller katanya. Ya, ini adalah varian Snow Butter. Varian ini menjadi bestseller bukan hanya karena rotinya yang super lembut, tapi juga karena isiannya yang unik. Walaupun isiannya buttercream, tapi rasanya nggak berat, nggak enek, dan juga nggak ngendal di mulut. Gimana? Teman-teman penasaran cara buatnya? Simak video ini hingga selesai agar anti gagal ya. Pertama, kita buat rotinya dulu. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan gula sebanyak 35 gram dan masukkan ragi instan sebanyak 3 gram. Bahan-bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan susu cair sebanyak 175 ml. Kalau teman-teman pernah menyimak dua video milk bun sebelum ini aku pakai resep roti yang sama dengan sebelumnya ya. Dimana aku menggunakan resep Japanese milk bread yang nggak menggunakan telur sama sekali di dalam adonannya. Tapi hasilnya beneran lembut deh. Nah, jika adonannya sudah setengah kali seperti ini bisa kita tambahkan 20 gram margarin atau mentega, lalu tambahkan juga 3 gram garam. Lanjut kita akan uleni lagi adonan ini hingga benar-benar kalis elastis. Selain menggunakan mixer, teman-teman juga bisa menguleninya langsung dengan tangan ya, seperti menguleni roti pada umumnya. Yang penting menguleninya harus sampai kalis elastis. Dan pastikan juga ragi yang teman-teman pakai berkualitas baik serta masih aktif. Nah, ciri-ciri adonan yang sudah kalis elastis adalah memiliki window pane seperti ini. Jadi membentuk filamen tipis dan tidak gampang robek ketika kita tarik. Lanjut setelah ini akan aku proofing adonannya. Kita proofing selama 60 menit di suhu ruang hingga volumenya bertambah sekitar 2 kali lipat. Nah, ini kira-kira sudah 60 menit kita proofing ya, jadi sudah mengembang seperti ini. Lanjut, ini akan aku uleni sebentar sampai benar-benar keluar udara di dalam adonannya. Nah, selesai kita uleni, ini lanjut aku akan bagi adonannya menjadi 24 bagian sama rata. Untuk berat masing-masingnya sekitar 20-21 gram ya. Setelah dibagi-bagi sama rata seperti ini, kita akan masuk ke tahap rounding adonan. Teman-teman di sini bisa lihat ya gimana cara meronding adonan. Di sini rounding adonan sangat berfungsi untuk membuat roti yang cantik dengan permukaan yang mulus dan memiliki tekstur atau memiliki serat-serat yang baik. Dan ini sudah selesai di rounding, langsung kita masukkan ke dalam loyangnya. Untuk kali ini aku menggunakan mika aluminium ukuran 10 x 15 cm. Untuk satu resep ini kita akan mendapatkan sekitar 4 loyang roti dan dengan isi masing-masing 6 pieces roti. Lanjut kita proofing selama 45-50 menit hingga mengembang. Setelah 50 menit ini sudah mengembang semua, lanjut ini aku taburkan di atasnya tepung terigu biar nanti setelah dipanggang adonannya tidak terlalu coklat. Jadi memang ciri khas adonan dari Japanese milk bread atau Thailand milk bun sendiri itu tidak terlalu coklat ya. Tapi jujur aku itu tidak terlalu suka yang setengah matang kayak gitu rotinya karena masih berasa tepung. Jadi nanti rotinya tetap akan aku panggang hingga agak kecoklatan tapi nggak terlalu coklat seperti pada roti umumnya. Lanjut, ini rotinya akan aku panggang dengan suhu 160-175 derajat Celcius selama 25-35 menit. Untuk hasil yang nggak terlalu coklat, teman-teman bisa mengurangi waktu panggangnya ya, misalnya menjadi 20-25 menit. Sambil menunggu rotinya matang, kita buat buttercreamnya ya teman-teman. Pertama, kita buat whipped creamnya terlebih dahulu. Ini aku menggunakan 50 gram whipped cream bubuk, tapi teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream cair sebanyak 150 ml ya. Lanjut kita mixer semuanya hingga mengembang seperti ini. Di wadah yang berbeda, ini aku siapkan 150 gram unsalted butter. Teman-teman juga bisa menggunakan salted butter, atau kalau ingin lebih ekonomis bisa menggunakan margarin. Tapi tetap ya, hasilnya akan memiliki rasa yang berbeda jika teman-teman menggunakan butter. Setelah butternya kita mixer hingga mengembang seperti ini, lanjut kita masukkan 40 gram susu kental manis. Lalu di sini karena aku menggunakan unsalted butter, aku tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 1 saset susu bubuk. Lanjut, semua bahan ini kita akan mixer kembali hingga tercampur rata.
Setelah semua bahan-bahan sudah tercampur rata seperti ini, lanjut kita akan masukkan whipped cream yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Dengan mencampurkan whipped cream serta buttercream seperti ini menjadi satu, kita akan mendapatkan nanti buttercream yang benar-benar creamy, ringan, dan juga tidak enek. Dan dengan cara memixer hingga lembut dan mengembang seperti ini, nanti buttercreamnya akan menghasilkan buttercream yang tidak mengendal di mulut. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini buttercreamnya siap untuk digunakan. Lanjut, buttercreamnya akan aku pindahkan ke plastik segitiga atau piping bag agar lebih mudah kita aplikasikan nanti pada rotinya. Oh ya, untuk penyimpanan buttercream ini sendiri, masukkan ke dalam kulkas ya, biar nggak cepat mencair. Nah, ini rotinya sudah matang, kita dinginkan terlebih dahulu. Ini hasilnya panggangan aku selama 30 menit. Jadi atasnya itu masih tetap kelihatan coklat tapi nggak coklat banget seperti roti pada umumnya. Ini aku suka banget sama hasilnya karena ketika dimakan rotinya itu tidak ada rasa mentahnya kayak gitu dan teksturnya pun kokoh seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, dia tetap lembut dan juga empuk kayak gini. Selanjutnya rotinya akan aku gunting bagian atasnya membentuk silang seperti ini untuk mengisi isiannya. Lanjut kita isi isiannya hingga penuh full kayak gini di dalam rotinya. Pastikan ketika menggunting si rotinya itu cukup lumayan dalam ya, jangan di bagian atasnya doang. Karena kalau misalnya bagian atasnya aja yang kegunting nanti isiannya tuh dikit banget. Setelah itu, si buttercreamnya kita oles juga di bagian atas kue. Oh ya, tapi disclaimer dulu, aku sama sekali nggak tahu resep aslinya kayak gimana. Jadi resep ini merupakan resep ala Gulapedia. Di sini aku hanya mereplikasi dari bentuk asli roti yang sering berseliweran ya di TikTok. Setelah buttercreamnya rata di permukaan roti seperti ini, lanjut kita akan beri taburannya. Taburan ini merupakan campuran antara susu bubuk dengan gula donat dengan perbandingan 1:1. Dan ini dia Thailand Milk Bun dengan varian snow butter siap untuk disajikan. Lanjut, kita akan tutup rotinya, lalu kita akan simpan di dalam kulkas. Oh ya, jika teman-teman agak susah menemukan mika aluminium ukuran 10x15 seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan mika plastik ukuran 10x15 cm. Dan saat memanggangnya sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan loyang ya. Untuk ukuran loyangnya, satu menggunakan ukuran 20x20 cm dan yang satunya lagi ukuran 20x10 cm. Nah, sekarang kita cobain yuk. Ini rotinya sudah aku diamkan di dalam kulkas sekitar 1 jam. Nah, di sini teman-teman lihat ya, rotinya bisa lembut dan empuk kayak gini. Untuk buttercreamnya sendiri, ini lembut banget, ringan, gak enek, dan gak ngendal di mulut. Untuk cara konsumsinya, teman-teman bisa mendiamkan dulu di dalam suhu ruang setelah keluar dari kulkas, agar nanti mendapatkan tekstur roti yang lebih lembut, tapi dalamnya itu masih set kayak gini. Ini beneran enak banget, teman-teman harus coba di rumah ya. Bagi yang ingin jualan, perhitungan modalnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton.